Ya. Nah, jadi ini adalah scalper AI ya. Nah, yang kalau yang swing sama yang universe ini masih versi beta. Jadi yang kita mau bahas itu adalah terkait dengan scalper AI, di mana nih ada top list, ada scalper signal ya. Ada nih terakhir baru naik adalah black chip ya. Black chip ini adalah kalau ada saham blue chip, tadi yang Mas Fadli bilang black chip ini adalah saham-saham gorengan ya. Saham-saham Oh, siap. gorengan. Contoh hari ini Gosco, ya, Atla, CPRO, ini adalah saham-saham gorengan. Nah, tidak disarankan bagi pemula ya. Nah, jadi Ya, saya Pak. bahas yang ini aja, top list sama scalper signal ya. Nah, ini adalah saham-saham yang hari ini keluar. Mungkin udah dijelasin, ini nama perusahaannya, ini adalah trade date-nya, di mana ini tanggal 28 Agustus hari ini. Keluar Ya. signalnya jam 15.21 lewat 43 detik. Ya, nah lalu fundamental score itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar tuh di poin 10. Kalau seandainya dia besar, itu berarti fundamentalnya lebih bagus. Contoh, misalnya kita lihat misalnya ini ada SMRA ya, itu 5,88, DKFT 1,75. Ini menggambarkan bahwa SMRA ini semakin nilainya besar, dia semakin bagus secara fundamental. Contoh misalnya Pegas 6,62, dia lebih bagus daripada MAC yang 4,75. Lalu misalnya kita lihat misalnya ada BRPT 8,12 ya. Dia lebih bagus daripada PSAB yang 5,12. Nah, lalu yang tidak kalah penting ada namanya average 5 hari value transaksi. Jadi ini adalah yang rata-rata 5 hari terakhir. Perdagangan harian rata-rata value transaksinya tuh nggak nyampe 1 bio atau 0,96. Kalau BMTR itu 7,87. Kalau film itu 100,9 ya. Kalau misalnya DKFT itu 52. Nah, ini menggambarkan kenapa ini perlu kita tampilkan. Bicara day trader, itu kita perlu juga tahu semakin saham itu tidak liquid ya, semakin value transaksinya kecil, itu semakin gampang kita kena korban tanda petik ya. Korban dalam arti kita bisa masuk lalu barang kita nyangkut, atau kita masuk tapi kita nggak bisa keluar, atau bisa aja menurut kita itu udah akan naik lalu kita ikut masuk, akhirnya apa? Akhirnya kita rugi karena harga sahamnya turun. Untuk melihat itu kita perlu melihat yang namanya ini ya, kita perlu melihat yang namanya value transaksi. Nah ini udah sama V-Stock-nya udah dibantu berapa rata-rata 5 hari terakhir ya. Nah yang bagus itu adalah yang di atas 60 miliar ya, yang bagus ya. Yang bagus itu adalah yang di atas 60 miliar. Contoh BRPT, lalu NCKL, lalu seperti Toba, ini dia yang terakhir 439 miliar. Nah, lalu yang berikutnya adalah trade price. Ini adalah ketika saham itu keluar, lalu ini adalah trade down. Jadi contoh, misalnya film. Film itu sepanjang hari perdagangan 28 Agustus ini, itu 57% dari semua yang sudah transaksi, 57%-nya buy. Ya. Nah, hati-hati jangan sampai tertipu ya. Misalnya BMTR ya, misalnya harganya naik, itu bisa aja dia bukan 57% buy atau bukan warna hijau, tapi warna merah. Artinya apa kalau warna merah? Artinya dia sedang distribusi. Kita ambil contoh yang ini. BSDE hari ini 6,36%. Ya, harga sahamnya naik nggak? Harga sahamnya naik. Tetapi apa yang terjadi? 54% sell. Artinya apa? Dari transaksi yang sudah kejadian hari ini, walaupun sahamnya naik 6,3%, ternyata 54% itu orang sell. Berbeda misalnya seperti yang di bawahnya harta, ya. Walaupun sahamnya hari ini sahamnya naik 6,2%, mirip seperti BSDE, tetapi 62% itu buy. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah yang bawah. Kenapa ini data ditampilkan? Supaya teman-teman bisa melihat, walaupun harganya naik, saham ini sebenarnya adalah distribusi. Artinya, orang yang udah beli di harga bawah sedang melakukan penjualan atas sahamnya di saat harga saham lagi naik, saham tersebut lagi naik ya. Nah, jadi
Ini adalah poin. Nah, sekarang aku mau infokan bagaimana caranya di saat harga saham ini misalnya bergerak naik, kapan masuknya. Nah, kita ambil contoh misalnya seperti PSAB ya. Kita ambil contoh seperti PSAB. Ini tinggal diklik aja, tinggal diklik. Nah, ketika diklik tuh nyambung ke yang namanya trading view ya. Nah, ini trading view. Itu otomatis. Cuma yang membedakan mungkin kalau misalnya di Mas Fadli, mungkin trading view-nya satu layar aja ya. Iya, Pak, satu layar, Pak. Nah, satu layar. Nah, kenapa saya ada 4 layar? Karena memang saya menggunakan 4 layar ini tujuannya adalah untuk saya mau mengajarkan tentang multi time frame analysis ya. Nah, jadi yang pertama, dalam waktu kita melakukan trading, ada 4 utama yang mesti dipahami ya. Ada 3 utama. Yang pertama adalah signal, di mana signal ini bisa dapat dari berita, bisa dapat dari V-Stock, ya, itu ada 2, tetapi nggak cukup. Nggak cukup, kenapa? Karena signal ini adalah hasil temuan mesin learning yang memang kita dipermudah, kita tidak perlu melakukan exercising atau analisa kepada satu saham satu-satu. Kebayang nggak? Ada 950 saham, kita harus pilih satu-satu, ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu, ya. Contoh dulu pertama kali saya trading saham, lagi saya lagi saya berapi-api, saya tuh melakukan memilih saham itu pulang kantor ya dari jam 7 sampai jam 10 malam. Lalu besoknya sebelum market buka, saya pergi ke kantor duluan tuh jam 6 pagi, sampai jam 8 saya lakukan cari lagi. Apa yang saya cari? Broker summary, lihat fundamentalnya, lihat analisa teknikalnya. Saya membutuhkan 5 jam, paling banter paling banyak saham yang saya temukan itu ada paling banyak 8. Dari 8 itu yang naik paling hanya ada 1 atau 2, ya. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat misalnya di scalper signal ini, hari ini tanggal 28 ada berapa saham? Ini tanggal 28, tanggal 28, tanggal 28. Nah, lihat di sini ya, ada 36 saham yang hari ini keluar, ya. Jadi kalau sebagai seorang trader, saya sebenarnya nggak susah. Dengan bantuan V-Stock AI, saya tinggal memilih dari semua yang ditampilkan ini, ada 36 ini, mana yang kira-kira saham ini bisa menjadi menu saya untuk saya trading, ya. Nah, tinggal saya melakukan pendekatan yang kedua, apa itu? Nah ini, multi time frame analysis. Nah, saya mau sampaikan, ketika signal itu keluar, kita juga perlu melakukan pendekatan lain. Contoh, tadi PSAB. PSAB keluar di berapa? Kita ambil contoh nih PSAB. PSAB di mana PSAB sih? Nah, ini PSAB. Keluar di jam 10:05 ya. Di harga berapa? Di harga 450. Nah, perhatiin. PSAB keluar di 10.45, 10.45. PSAB 10.05. 10.05 lewat 16 detik. Nah, itu di mana? Coba perhatiin di sini ya. 10.05 itu mana? 10.05. Nah, 10.05 itu adalah di sini. 10.05 itu ada di sini. 10.05. Nah, 10.05 di sini, 10.05 ya. Ini adalah kelipatan 2. Ini adalah kelipatan per 1 menit ya ini. Coba ya, lihat ya. Ini per 3 menit ya. 10.05 di mana 10.05? Di sini 10.05. 10.05, nah di sini. 10.05 berarti sorry di sini ya 10.05. Nah, perhatiin di sini. Jadi signal tuh keluar di sini. Nah, harga naik, volume naik, itu artinya buy. Boleh nggak saya ikutan buy? Boleh. Kenapa? Karena harga naik, volume naik. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan langsung buy secara otomatis, tapi bisa juga dilakukan validasi. Jadi 10.05 itu ada di sini. Jadi harga naik, volume naik, nah itu artinya buy ya. Nah, sebelum jauh saya akan menyampaikan terkait dengan yang namanya multi time frame analysis. Jadi Mas Fadli lihat, di sini ada 4 grafik Mas, ada 4 grafik ya. Yang ini adalah grafik yang daily, ini D, 1D, daily.
Ini adalah H1 1 hour ya. Ini adalah 15 menit M15. Ini adalah M3 menit ketiga, 3 menitan. Ini 15 menitan, ini 1 jaman, ini 1 harian. Ini yang namanya multi time frame analysis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membantu kita membuat keputusan yang lebih komprehensif ya. Contoh kita ambil hari ini PSAB. PSAB signalnya keluar hari ini tadi jam 10.05 ya, lewat 6 detik. Nah, kalau kita mau lihat secara daily ya, saham ini ada yang namanya spike volume secara harian yang jauh lebih besar ya dari tanggal 4 Juni. Jadi Juni, ini Juni awal ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Juni, Juli, Agustus, September. Juni, Juli, Agustus ya. Agustus. 3 bulan yang lalu, volume harian daripada saham ini nggak kemana-mana atau tipis. Hari ini ada volume yang cukup besar. Nah, ini yang jadi pantauan buat kita dan ini biasanya masuk ke yang namanya scalper AI top list. Coba lihat sini. PSAB. Nah, ini tujuannya untuk apa? Kenapa saya bahas setiap stock morning today ada yang namanya scalper AI top list? Ini adalah sebagai pegangan apakah hari ini saham ini akan lanjut naik atau tidak. Contoh, tadi pagi kita bahas apa? Toba. Toba naik nggak? Naik. Bisa minimal 5%, saudara udah pasti dapat. Nah, jadi dari scalper atau top list ini, kita bisa melihat memperkirakan apakah saham ini akan lanjut naik atau tidak di hari ini, itu menggunakan yang namanya multi time frame analysis. Nah, yang pertama kali yang kita pantau itu adalah spike volume, ya. Spike volume yang seperti ini biasanya sangat potensial untuk saham itu melanjutkan kenaikan hari ini. Tapi apakah pasti? Belum tentu. Kenapa? Sekali lagi, market itu sangat banyak faktor yang sifatnya mempengaruhi pergerakan harga. Tetapi umumnya ini mempengaruhi terkait kenaikan harga saham di hari itu atau di hari berikutnya. Perhatiin contoh misalnya WIRG. Kalau misalnya ikut trading bareng sama saya, ini selalu saya notice, tahu kenapa? Karena dulu pertama kali sama seperti yang namanya tadi PSAB, itu ada spike volume di sini. Ya, spike volume di sini. Perhatiin, hari keduanya naik nggak? Naik. Sampai kapan naiknya? Sampai di sini. Tertinggi di berapa? 236. Tapi sebelumnya dia udah ada spike volume di sini nih. Ya. Tapi turun. Artinya apa? Walaupun ada spike volume di sini, belum tentu dia seperti ini. Belum tentu, ya. Tetapi perhatiin, kenapa? Karena di sini ada berita, ya, berita terkait dengan WRG, ya, ada berita terkait dengan WRG. Nah, jadi makanya perlu kita juga memantau terkait berita, ya. Nah, terkait dengan berita dan sahamnya harus naik terus. Nah, ini salah satu yang menjadi gambaran mengapa kita perlu juga memperhatikan yang namanya volume pada saat saham itu di time frame one day ya, 1 hari. Nah, sekarang saya balik ke PSAB ya. Ini yang pertama ada spike volume di hari pertama. Nah, perhatiin grafik saya. Ketika saya masuk ke tanggal 28 Agustus, lihat ada garis-garis di bawah. Garis-garis di bawah itu perhatiin ya, di sini ya, saya lihat di sini ya. Nah, perhatiin. Saya taruh di sini, garis-garisnya ada di mana? Ya. Saya taruh di sini garis-garisnya ada di mana? Ya. Garis-garisnya sebentar. Nah, saya taruh di sini garis-garisnya ada di mana? Di bawahnya ada di berapa? Di sini. Ya. Lalu ada di mana? Ada di sini. Lalu ada di mana? Lalu ada di sini. Ya. Nah, ini artinya memberikan gambaran secara komprehensif bahwa di tanggal sekarang 28 Agustus bahwa secara time frame 1 jaman ya, daily itu kumpulan dari jam-jam ya. Jadi kalau saya mau mengevaluasi menganalisa sebuah pergerakan saham, saya menggunakan daily, menggunakan 1 hour, time frame 1 jam, menggunakan time frame 15 menit, dan menggunakan time frame 3 menit. Tujuannya untuk apa?
untuk membuat keputusan yang kita lakukan itu lebih komprehensif, ya. Jadi perhatiin, sepanjang hari ini saham yang namanya PSAB di awal perdagangan buka sampai menjelang penutupan itu pergerakan harganya so-so dengan volume terbatas. Dan di sesi kedua hingga penutupan ada kenaikan yang cukup signifikan dibantu dengan pergerakan volume yang cukup besar secara 1 hour. Nah, secara time frame lebih sempit, saya ambil yang 3 menit di sini, itu kelihatan bahwa saham ini ya sama di awal perdagangan ya, di awal perdagangan itu volumenya kecil dan mulai membesar di saat menjelang sesi 2 hingga penutupan. Tapi perhatikan bahwa saham ini sempat ada spike volume besar di mana dia jual di sini. Perhatiin sini ya, dia jual di sini. Nah, jual di sini. Jual di sini. Nah, ini adalah kenapa kita mesti menggunakan multi time frame analysis. Jadi kalau ditanya untuk besok, apakah potensi saham ini akan naik? Potensi itu ada, ya. Tinggal saya besok tinggal mengamati terkait pergerakan harga saham tersebut, terutama di 1 jam pertama, ya. Jadi tadi yang pertama signal, yang kedua adalah yang berikutnya adalah yang namanya multi time frame analysis. Nah, coba kita cari saham yang lain. Kita coba ambil misalnya yang keluar signalnya, kita ambil contoh saham yang ada keluar signalnya, kita ambil contoh ASRI, ya. Kita ambil contoh ASRI. Nah, ASRI, ya. ASRI keluar signalnya di berapa? ASRI keluar signalnya itu adalah di 13.51 di harga 185. 13.51 tuh di mana? 13.51. 13.51 tuh di sini. 13.48 berarti tambah 3 menit di sini ya. Nah, di sini udah 51A. Di sini 13.51 di sini. Nah, 13.51 di sini. Perhatiin di sini ya. Perhatiin 13.51 di sini. Nah, coba kita lihat di sini. Di atasnya. 13.51 di sini. Ya. Lihat atas gimana? Di atasnya gimana? Atasnya di sini. Ya. 13.51 di bawah sini 13.51, ini 51. Nah, perhatiin harga naik, volumenya gimana? Volumenya turun. Ya, volume turun. Kalau misalnya harga naik, volume turun, ingat hukum volume Mas Fadli. Hukum volume itu adalah harga naik, volume naik, itu buy. Harga naik, volume turun, sell on strength. Harga turun, volume naik, itu sell. Harga turun, volume turun, buy on weakness. Nah, kita perhatiin, harga sahamnya naik nggak? Harga sahamnya naik. Volumenya gimana? Volumenya turun. Kalau volumenya turun, itu buy on weakness. Artinya apa? Walau signal ini keluar di sini, di harga 185, di 1351, ya, 1351 yang ini tadi ya, 1351, perhatiin volumenya. Mungkin saya perbesar. Nih, 1351 di mana? Di sini. Ya, sampai 1354. Ini kan 1351 lewat 50, ya. Ini adalah 1351 sampai 53. Di sini 54, ya, di sini. Di mana harganya naik, ya, saya bisa katakan naik nih karena sama harga, ya. Tetapi volume turun. Ya. Di harga berapa? Di harga 185. Sama nggak harganya? 185. Sama ya? Di harga 185. Boleh nggak saya buy? Boleh. Tetapi supaya optimal, saya perlu juga melihat secara detail. Itu yang namanya hukum yang ketiga, step yang ketiga. Yang pertama signal, yang kedua adalah multi time frame analysis, yang ketiga namanya track and adjust atau pantau dan sesuaikan. Nah, ketika saya pantau, signalnya keluar di 13.51 lewat 5 detik di harga 150 di sini ya, di 185. Tapi lihat volumenya turun nih. Kalau volume turun, artinya apa? Sell on strength. Harga naik, volume turun, sell on strength. Nah, saya belum punya barang.
Kalau belum punya barang berarti saya tunggu koreksi. Nah, tunggu harganya turun. Turun ke berapa? Nah, tunggu turun. Ini 185. Nah, ini di harga berapa? Ini di 184. Ini harga berapa? 183. Ini berapa? 182. Nah, tapi kan saya bingung nih. Dari semua grafik-grafik ini, mana yang terendah? Nah, caranya adalah lihat pada time frame yang sedikit lebih luas. Di sini. Ya, di sini. Nah, perhatiin di sini, kalau 1351 di mana? Lihat grafiknya di sini ya. 1351 di sini, nih, sini. Perhatiin di sini. Nah, 1351 sini. Nah, oke, ini saya buka 1351 di 1351 di sini. Ya. 1351 di sini ya, 1351. Karena ini kelipatan 15 menit ya. Jadi 13.45 sampai jam 14.00. Di sini 14.00 ya. Nah, perhatiin 185 di mana? 185 di sini nih, Mas Fadli. Nah, di sini apa? Ada, perhatiin gambarnya, ada Bollinger Band, pita, ada candlestick, ada volume, ada RSI. Hukum secara fisik kita bicara Bollinger Band mengatakan saham itu akan bergerak di dalam pita. Ketika misalnya dia di atas pita, ini mahal. Dikatakan di tengah-tengah pita, ini harga wajar. Di bawah pita, itu harga murah. Ketika saham ada di atas pita, harganya di atas pita, disertai dengan volume naik, itu dia akan membuat lebar pita yang baru, dan saham itu masuk ke fase bullish. Kita ambil contoh misalnya seperti PSAB. Ya, PSAB. Perhatiin PSAB. Nah, lihat. Ketika dia dipitah, disertai dengan volume naik, nah, dia akan membuat lebar pita yang baru. Nih, lebar pita yang baru. Ya, pitanya lebar segini. Ketika volume di atas pita, volumenya naik di atas pita, volumenya naik di atas pita. Nah, ketika volume udah mulai turun, dia mengatakan apa? Dia akan masuk kembali ke dalam pita. Ya. Nah, dia masuk lagi ke dalam pita, ya, ke dalam pita. Ketika ada volume naik lagi, dia akan membuat lebar pita yang baru. Nah, kembali tadi yang ke ke PSAB ya. Ini PSAB tadi kita lihat ke saham apa tadi ya? Bukan PSAB. Tadi saham ASRI ya, coba ASRI. Nah, kembali ke ASRI. Tadi kalau PSAB itu buy ya. Tapi kalau tadi keluar signalnya itu adalah sell on strength. Nah, kembali yang tadi 1351 tuh di sini, 1351 di 185 di sini. Artinya apa? Dia udah keluar dari pita. Kalau keluar dari pita, artinya apa? Mahal. Kalau mahal, kalau beli saham, beli barang kemahalan, susah jual nggak? Susah. Kalau beli kemurahan, gampang jual nggak? Gampang. Jadi ketika keluar di 185, saya bisa mengartikan nanti dulu buy-nya. Kenapa? Karena harganya 185 itu di luar pita. Kalau pita ini di harga berapa? 183. Nah, ketika saya tunggu, ternyata saham itu apa? Volumenya turun. Kalau volumenya turun, berarti saya harus ngantri di dalam harga. Yang tertinggi 183, di sini 181, di sini 182, di sini 180, di sini adalah 179. Nah, saya tinggal ngantri di harga berapa? Bisa di 182 atau bisa di 181. Kalau antri 182 bisa nggak? Bisa. Nah, ketika harganya tutup hari ini, itu di harga berapa? 185. 185 bagi 182 berapa persen? Di atas 1%, di atas 2%. Ya. Nah, jadi ini caranya bagaimana kita memadukan yang namanya AI ya untuk supaya lebih optimum itu kita menggunakan pendekatan multi time frame analysis plus ditambah dengan track and adjust. Pantau lalu kita sesuaikan. Contoh tadi, harga keluar di 185 kita pantau. Kita lihat harganya di atas pita berarti udah kemahalan. Lalu menyesuaikannya kemana? Kita lihat, oh ternyata dia udah kemahalan dan volumenya mulai turun seperti ini. Saya antri di dalam pita.
Ketika saya antri dalam pita, nah dan kita lihat ya, itu kalau 182 saudara udah cuan. Artinya apa? Itu yang namanya mengoptimalkan feedstock atau AI, signal yang kita dapat dari AI menggunakan yang namanya pendekatan yang kita lakukan, ya. Menggunakan apa? Multi time frame analysis dan track and adjust. Nah, ingat saya sudah sampaikan berkali-kali, kalkulator canggih sekalipun itu tidak serta-merta membuat orang pinter matematika. Saya ulangi ya, kalkulator yang canggih seperti apapun, yang saintifik, itu tidak serta otomatis membuat orang pinter matematika. Jensen Huang katakan begini, AI tidak akan menggantikan kamu, tetapi kamu akan digantikan oleh orang yang menggunakan AI. Nah, AI itu nggak punya feeling, AI itu nggak punya perasaan, AI itu nggak punya intuisi, karena dia bekerja berdasarkan model. Dia bekerja berdasarkan algoritma sebagai otak daripada model tersebut. Dia melakukan training data atas data, lalu dia menemukan algoritmanya sebagai model daripada mesin learning tersebut. Nah, tetap itu sebabnya dia nggak punya perasaan. Nah, nggak punya feeling. Disinilah tugasnya kita. Feeling apa yang kita gunakan? Hukum volume. Ketika harga naik, volume naik, itu buy. Ketika harga naik, volume turun, sell on strength. Ketika harga turun, volume naik, sell. Dan ketika harga turun, volume turun, buy on weakness. Ya. Nah, dari gambar ini, ya, dari gambar yang ini se-weakness-weaknessnya itu di batas tepi bawah. Semahal-mahalnya itu di atas batas tepi atas. Boleh nggak dia di bawah pita? Sangat boleh. Boleh nggak di atas pita? Sangat boleh. Kalau dia disertai dengan volume baru, maka dia akan membuat pitanya lebih lebar. Tapi ketika volumenya tidak mengikuti naik, tidak bisa tanah, maka dia akan kembali ke dalam pita. Itu membuat kita lebih maksimal. Tadi PSAB ketika keluar signal, kita bisa ikutan buy? Bisa. Kenapa? Karena volumenya juga mengikuti naik. Tapi gimana dengan ASRI? Di 185, kita masih tunggu. Kenapa? Karena udah di atas pita, volume tidak mengikuti tambah besar. Makanya kita antri buy di saat di dalam harga di dalam pita. Nah, itu yang namanya bagaimana kita memaksimalkan buy and sell kita menggunakan yang pertama stepnya signal, yang kedua menggunakan multi time frame, dan yang berikutnya kita menggunakan yang track and adjust. Nah, pertanyaannya, kenapa sih ada 4 ini, Pak? Jadi ini daily, ini 1 hour, ini 15 menit, ini 3 menit. Yang sebelah kiri, ini untuk kita punya pandangan, pendapat, apakah kalau hari ini kita bicara day trader ya, scalper ya. Apakah hari ini ketika saya masuk, saham itu kalau saya nggak bisa TP, masih ada kemungkinan saham besok harinya naik? Atau masih ada kemungkinan lanjut naik. Itu kita menggunakan pendekatan one day. Nah, satu hari itu adalah kumpulan dari jam-jam. Kita menggunakan 1 hour. Nah, bedanya apa atas dan bawah? Kalau atas itu ada yang namanya MA50 yang merah kuning, ada MA200, ada MACD. Kalau ini candle udah semua pasti ada. Lalu di sini ada yang namanya volume. Nah, kalau yang di bawahnya ini pakai MACD juga, ada volume juga, tetapi MA50 dan MA200 ganti. Kenapa menggunakan? Supaya kita dengan mudah bisa menentukan mana harga wajar, mana harga murah, dan mana harga mahal. Nah, saya udah bilang, kalau harga sahamnya tidak liquid, jangan beli di saat harga naik, tapi beli di saat harga wajar atau murah. Mana harga wajarnya? Ini yang garis tengah. Mana harga murahnya? Ini yang di bawah. Mana harga mahalnya? Ini yang di mahal. Mana harga wajar berikutnya? Ini berarti setengah murah. Ini paling murah. Ini yang mahal dikit. Ini paling mahal. Nah, jadi
Kalau misalnya kita harus tarik-tarik garis, kita pusing kita. Jadi kita nggak pakai tarik garis, kita cukup menggunakan pita ini karena secara definisi mengatakan harga saham bergerak di dalam pita. Nah, 1 jam itu bergerak berarti kumpulan dari 15 menit. 15 menit kumpulan dari 3 menit 3 menit, 1 jam kumpulan dari 3 menit 3 menit. Yang membedakan apa? Kalau ini adalah untuk keputusan yang lebih presisi, yang lebih detail. Apakah time to buy atau time to sell saya udah benar-benar presisi. Nah, bicara detail itu berarti kita harus lebih fokus. Bicara fokus pada waktu berarti harus pada waktu yang lebih sempit. Nah, itu sebabnya kenapa nih menggunakan 3 menit, 15 menit. Nah, begitu mungkin yang saya bisa bantu menjelaskan kepada Mas Fadli. Silakan kalau ada yang mau tanya. Iya, Pak. Paling itu cara bikin supaya 4 tuh gimana caranya ya, Pak? Oke, cara membuat 4, syaratnya adalah ini trading view-nya, kalau misalnya belum premium, itu hanya Ya. dapat 1. Kalau mau 4, harus upgrade ke trading view yang premium. Upgrade-nya di mana tuh, Pak? Masuk ke trading view, buat akunnya di Ya. sana, nanti ada panduan untuk upgrade. Oke, siap. Nah, tinggal upgrade di sana. Nah, jadi sangat mudah Mas Fadli ya. Contoh Mas Fadli ikut itu nggak, yang trading bareng nggak? Ikut, Pak. Hari kita kan baru 3 hari nih, Pak. Hari pertama kita Nah, ketiduran, kita nggak tahu itu ada trading barengnya. Terus hari oh, kedua kita ikut, cuman apa kalau nggak salah dia nggak apa namanya nggak belum terlalu mengerti, Pak. Jadi masih ngeraba-ngeraba kan. Yang tadi kita ikut, cuman kita profit di Toba tapi cut loss di WGK gitu, Pak. WIRG. Ya, WRG cut loss kita di situ Oh, tadi karena kita cara belinya gini, Pak. Kita takut karena nggak kebagian barang, jadi kadang terbeli di harga tinggi, terus dia turun kita beli, terus dia turun kita beli lagi, turun beli lagi gitu terus, Pak. oh, oke. Kita mau contoh case yang mana? Toba atau WRG? WIRG aja, Pak. Oke, kita ambil contoh WRG. Siap. Kalau tadi Mas Fadli ikut, ya WRG saya udah bilang berkali-kali hati-hati dia masih ada lanjut turun, betul nggak? Kalau tadi ikut ya. Nah, Iya. kenapa? Nah, kenapa? Karena udah kelihatan. Kelihatannya di mana? Di sini Mas Fadli. Bagaimana sepanjang hari ini kita melihat volume itu, ya, frekuensi merah lebih banyak dari frekuensi hijau. Yang paling kentara, batang-batang merah itu lebih banyak daripada batang-batang hijau. Nah, jadi itu yang memastikan, itu yang membuat kita memprediksi bahwa saham ini ada kemungkinan akan terus lanjut koreksi, ya. Nah, jadi makanya kalau misalnya ada lanjut koreksi, saya bukan menunggu atau membeli di harga atas, tapi saya membeli di harga bawah, ya. Tadi harga bawahnya kita tebak di berapa? Di 195. Kejadian nggak? Kejadian. Ya. Kenapa? Karena ke 195 tuh nebaknya dari sini nih, 195. 195 tuh nebaknya dari sini nih. Ya, nih, di sini 195. Ya, 195. Ini jam berapa nih? Jam 9.30, tanggal 28. Ini adalah 195 nih, 193, 195, 1. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa selama data real datanya masuk ke dalam rumusan ini adalah satu panduan yang sangat mudah untuk kita bisa pegang sebagai panduan kita sebagai day trader. Jadi ini adalah harga murahnya, ini adalah harga mahalnya, dan ini adalah harga wajarnya. Perhatiin, harga wajarnya makin turun nggak? Iya, Makin Pak. turun. Ini makin turun nggak? Makin turun. Nah, perhatiin, dari mana saya punya keyakinan dia tidak akan banyak naik ke atas? Dari batang di bawah. Kalau merah artinya banyak tekanan jual. Kalau hijau ada tekanan beli. Dari sini udah kelihatan.
tekanan jual itu lebih besar. Nah, kalau tekanan jual lebih besar, yang ada bukan sahamnya naik, yang ada sahamnya turun, ya. Nah, tadi saya udah bilang, ada kemungkinan saham ini akan turun, ya. Kenapa? Yang pertama, lihat, perhatiin, saham ini udah naik berhari-hari. Akankah dia naik-naik terus? Belum tentu. Memangnya orang yang masuk di harga 120 nggak mau profit taking. Dia Iya. nggak khawatir kalau dia harga sahamnya akan terkoreksi. Dia lakukan apa? Dia lakukan rilis dulu dong profitnya. Nah, itu ya. Jadi itu yang membuat kita yakin untuk harga ini ada kemungkinan, sekali lagi keyakinan kita itu adalah kembali lagi akan market yang menentukan keyakinan kita benar atau tidak. Tapi kita sebagai day trader, dengan pendekatan yang kita lakukan, setidaknya kita punya data yang bisa sebagai panduan untuk kita memutuskan, ya, apakah ini akan lanjut naik atau tidak, ya. Nah, itu contohnya. Contoh yang berikutnya adalah misalnya kita ambil misalnya saham tadi Toba, ya, Toba. Kita ambil saham Toba. Nah, Toba itu Toba itu dia dari hari sebelumnya, ini kita udah temukan hari Jumat ini. Dari Kamis sore. Kalau ikut hari Jumat, saya udah spill pagi-pagi, Toba boleh spekulatif. Kenapa? Karena saya udah melihat di hari Kamis penutupan, kita lihat hari Kamis ya. Hari Kamis penutupan di mana nih? Kamis. Nah ini Kamis. Tanggal 21, coba ya. Kamis tanggal 21 di mana? Kamis, nah di sini. Perhatiin Mas, Kamis tanggal 21, ini hijau nggak di bawahnya? Hijau, ini hijaunya di sini. Ya, ini Kamis 21. Perhatiin, itu hijau. Nah, perhatiin yang jam 16-nya. Mana jam 16-nya? Kamis. Kamis 16 itu sini. Ya. Pertama hijau, di akhir hijau, jam 16. Nah, sekarang coba Kamis tanggal 21. Coba lihat Kamis tanggal 21 di sini. Kamis tanggal 21, Kamis tanggal 21, ya, Kamis tanggal 21. Ini 26. Ini 25. Nah, ini 21. Ya. Kamis 21. Nah, sini. 21 di sini. Nah, ini ya. Kamis, udah perhatiin. Kamis 21, saya ambil yang jam 16-nya. 21, 16 itu mana? 21 jam 16, nah sini. Ya. Nah, perhatiin jam 16, 21 di sini. Perhatiin di time frame yang lebih sempit di sini. Ya. Di sini perhatiin. Perhatiin ya. Ini jam 16, 21. Lihat, ada batang-batang hijau itu yang frekuensinya makin banyak di menit-menit akhir. Sementara saya lihat saham ini hari pertama udah turun, kedua, tiga turun, 4 turun, 5 turun, sampai 12 hari turun. Itulah yang membuat saya bilang ini bisa spekulatif buy di saat hari Jumat pagi. Dan masuk 960, harga 960. Harga sahamnya hari ini kita tahu sama-sama di berapa tuh? Harga sahamnya di 1.350. Itu udah berapa persen? Hampir 40%, Mas. Ya. Nah, ini yang namanya kalau kita punya tahu sahamnya yang mana, ya, cukup kita melakukan exercising di saham itu. Sahamnya yang mana gunakan VStock AI. Ya. Nah, sahamnya yang mana menggunakan VStock AI. Nah, jadi nggak sulit Mas Fadli, ya, tinggal sepertinya trading bareng ini sebenarnya kita belajar bersama, ya. Bahkan teman-teman hanya bayar 1,5 juta per bulan, itu udah seperti dapat privat, tapi privatnya selama berapa lama? Selama 1 bulan full, ya. Jadi udah murah banget gitu loh ya. Udah murah banget gitu ya. Nah, jadi bayar 1,5 juta dapat signal ya, dapat seperti privat, diajarin dan lain-lain. Jadi saya berharap ya Mas Fadli nanti akhirnya akan bisa ya, feeling intuisinya juga akan berjalan. Ketika Mas Fadli juga rajin melakukan pilihan-pilihan saham, lalu coba untuk melakukan exercise sendiri ya, exercise. Gitu mungkin Mas Fadli. Ya Pak, satu lagi Pak, kira-kira kita kalau di hari itu tuh kalau trading tuh masuknya di jam keberapa gitu Pak? Mungkin
1 jam pertama kita cek-cek dulu atau gimana, Pak? Bagusnya Nah, biasanya, Pak? yang pertama ikut VStock, ikut Stock Morning Today ya. Stock Morning Today udah dikasih tuh. Kira-kira dari scalper top list itu mana saham yang kira-kira hari ini kita menjadi perhatian. Baik dari yang scalper top list maupun yang dari Fitpost Highlight. Ya. Nah, di situ kasih gambaran, dia kasih gambaran, ya. Nah, jadi teman-teman pertama bisa lihat dari sana. Kalau ditanya hari ini saham apa yang naik, ya, paling yang saya bisa pantau adalah dari scalper top list atau dari Fitpost Highlight. Tapi dari mana kita tahu saham itu naik? Ya karena sifatnya ini adalah yang menghasilkan itu, tahu tuh mesin learning-nya. Jadi ketika marketnya buka baru kita bisa tahu, Mas. Nah, ketika marketnya buka, kita baru bisa tahu kira-kira saham mana yang akan naik. Nah, tadi saya udah kasih contoh, misalnya seperti ASRI, ya, seperti Pesap. Ketika Pesap tadi perhatiin nih Pesap keluar signalnya di berapa? Saya ulangi ya. Pesap keluar signalnya di berapa? Pesap tuh keluar signalnya Pesap. Nah ini PSAB keluar signalnya Pesap. PSAB. Sorry, tanggal 28 ya. 28 PSAB. Nah ini 10.05. Tadi ya PSAB. 10.05 di mana? 10.05 di sini. 10.05 di sini. Sorry. Ini tanggal 28 betul. 10.05 di Nah, sini ya. 10.03, 10.05 di sini, ya. 10.05 ini 06 di sini. Harga naik, volume naik. Ini boleh buy nggak? Boleh. Kenapa? Karena di sini lihat, nih ya. Di sini perhatiin sini. 10.05 di sini. Perhatiin. Harga di atas tepi ya. Volumenya gimana? Naik. Nah, boleh buy. Tapi tadi kalau saya kasih tahu contoh misalnya tadi apa ASRI ya. Contoh ASRI tadi. ASRI di mana ASRI tadi? ASRI tadi saya ulangi lagi ya. ASRI tadi di sini 13.51. 13.51 mana? 13.51 di sini. 13.51. Nah, di sini ya. 13.51 di sini. Harganya mana di atas? 185 tuh di sini, di atas pita. Kalau di atas pita, gimana? Pitanya melebar atau sideways? Sideways. Berarti apa? Berarti dia udah kemahalan. Karena dia pitanya nggak melebar. Itu artinya saya tunggu, walaupun signalnya 185. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Fadli, ketika keluar signal, boleh buy, tetapi lakukan pendekatan yang saya tunjukkan di sini. Caranya gimana? Untuk memaksimalkannya. Menggunakan pantau dan sesuaikan. Itu yang namanya track and adjust. Ya. Pantau, tadi lihat PSAB, pantau keluar signal, boleh langsung buy? Boleh. Energi ketika keluar signal, boleh beli nggak? Boleh beli. Cuma kalau mau maksimal, saudara tunggu waktu lagi masuk ke dalam pita. Kenapa? Karena 185-nya di atas pita. Ya, 185 itu di sini. 185 itu di atas pita. 185 itu di atas pita. Di sini 185. Nah, sementara kalau mau secara visualnya, ini harus balik ke dalam pita. Balik ke dalam pita berapa? Bisa di 183, bisa di 182, atau bisa 181. Nah, begitu ya, Mas ya. Nah, jadi gambarannya mudah banget, lihat signalnya. Lakukan multi time frame analysis dan track. Jadi hanya 3 aja yang kita pegang. Signal, yang kedua adalah multi time frame analysis, yang ketiga adalah track and adjust. Nah, track and adjust itu menggunakan yang kanan aja. Ya, multi time frame analysis menggunakan 4. Track and adjust menggunakan yang kanan. Track and adjust itu tujuannya untuk apa? Untuk memaksimalkan keputusan buy and sell kita supaya ketika kita beli itu harga yang terbaik, artinya yang murah. Ketika kita jual, harga yang terbaik artinya profit maksimal.
ya, artinya profit maksimal. Nah itu. Begitu ya Mas Fadli? Siap. Satu lagi Pak, itu untuk apa namanya garis-garis harga itu gimana cara nambahinnya ya Pak? Yang Garis-garis harga lima yang belas mana ya? menit. Iya, Oh yang ini, 3 iya, menit ini? iya Bang. Tinggal gini aja, saya coba ya, tinggal gini. Ini tinggal diganti. Ini tinggal diganti, diklik di sini. Oke. Ya, tinggal diganti. Ini 1, 2, 3, 1 jam, 4 jam. Nah, tinggal diganti, Mas. Ya. Nah, Oh, tinggal siap. diganti situ. Tapi Ya. ini belum ada garis itu Pak, garis yang apa namanya harga murah, harga mahal melengkung-lengkung gitu Pak. Oh, Bollinger Band. Namanya Iya, Bollinger Band. Tinggal di sini aja nih. Misalnya contoh yang nggak ada Bollinger Band di sini. Tinggal ke indikator. yes. Nah, tulis sini Bollinger Band. Ya. Nah, Oh, Bollinger Band. Bollinger Band. Ya. Nah, tinggal ambil Bollinger Band. Gini ya, tinggal diklik aja Bollinger Band. oke, siap, Ya. siap. Oke. Oke, ada lagi? Udah Udah lumayan ya? ngerti. Siap, Oke. Ya udah, kalau nggak ada lagi, ya, thank you siap, untuk waktunya. Terima kasih untuk kepercayaannya kepada Vistok. Ingat ya, Mas Fadli, siap ada Pak. Vistok AI, itu adalah tools-nya. Vistok Iya, Academy adalah wadah untuk belajarnya. Jadi saya udah bilang, sayang saudara membayar 1,5 juta kalau seandainya tidak memaksimalkan masuk ke dalam komunitasnya. Vistok Academy itu adalah komunitas untuk learning by doing, ya. iya Nah, Pak. tujuannya tadi saya udah bilang sebenarnya murah banget. Di members VIP saya bilang 50.000 itu Pak, 1,5 juta tuh 5.000 per hari Pak, murah banget. Ya memang betul. Kenapa? Anda seperti privat sepanjang hari selama 8 jam. Itu mah murah banget, ya. Nah, jadi maksimalkan kalau punya waktu ikut trading bareng. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar bareng dari orang lain juga kita bisa dapat masukan. Contoh hari ini, kita cuan gede di CPRO. Kenapa? Karena sebelumnya udah ada berita terkait CPRO. Ya, bukan berita, sorry, bukan berita. Tetapi ada di komunitas kita yang kasih tahu bahwa CPRO ini akan ada IPO anak usahanya. Dan hari itu dia naik dari 50 perak ke 55. Saya waktu mendengar itu saya perhatiin volumenya lumayan nih ya, ada pergerakan yang nggak biasa. Saya masuk di 55, yang ada malah turun di 52 besok. Saya khawatir nggak? Saya nggak khawatir. Kenapa? Karena yang pertama saya lihat ada gejala-gejala terkait volumenya mulai bergerak. Ketika dia turun ke 52, saya tambah muatan. Dan hari ini gimana? Lumayan, ya. Nah, jadi itu contohnya bahwa kita penting masuk dalam komunitas, tujuannya adalah supaya kita belajar bareng. Lalu kalau tadi kita misalnya lagi pemula, kita dapat semacam insight-insight dari mereka, ada point of view yang lain yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Begitu ya, Mas Fadli ya. Ya, Pak, satu lagi Pak, itu yang garis merah biru hijau tuh yang di 15 menit itu gimana cara nambahinnya coba? Oh Di yang 15 ini, menit. Yang di atas Pak, 15 menit Pak. yang ini. Dari di atas Pak, ada merah yang ya. Kolom-kolom itu Pak. Iya tuh Pak. Ini otomatis Mas, otomatis. Ketika klik Bollinger Band otomatis. Oh gitu, siap-siap. Nah ini contoh ya, ini Bollinger Band-nya saya matiin nih. Hilang kan? Iya Pak. Nah, kalau yang lain ini otomatis. Oke. Otomatis. Ya, Oke, oke. oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Dah, itu aja. Besok masih lanjut ya Pak? Setiap jam bursa kita ada. Oke, siap. Nah, ya, mulai dari Paling jam 8.30. paling apa aja Pak? Pas apa namanya kita bingung apa namanya kadang kita telat masuk, kadang takut gak kebagian, jadi udah terlanjur beli kan, ya di situ sering kena ya Pak. Oh, itu nanti bisa ditanya waktu trading bareng bisa ditanya.
Cuma waktu Stock Morning Today itu nggak bisa bertanya. Kenapa nggak bisa bertanya? Karena waktunya cukup singkat. Lalu yang boleh bertanya memang hanya untuk jadi itu sifatnya memang kepada mereka yang memang yang ada di channel live trading aja. Kalau di Stock Morning Today itu tidak ada kesempatan untuk bertanya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, terima kasih. Kalau butuh apa Ya. yang bertanya silakan hubungi admin aja ya.